Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku santri rahimakumullah. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan pertama di bab 1, yaitu melaporkan percobaan. Nah, di sini ada gambaran tujuan dari pembelajaran kita. Menyusun ragangan laporan percobaan, menyusun laporan percobaan lisan maupun tulisan, menganalisis struktur model laporan percobaan, menganalisis ciri kebahasaan model laporan percobaan, menyajikan dan pembahasan hasil telaah model, mengetahui struktur laporan percobaan, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan laporan percobaan, membangun pemahaman menyusun laporan percobaan, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Silakan bisa kalian lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, saat mendengar radio atau menonton televisi, membaca surat kabar, membaca buku-buku pelajaran dan mendengarkan uraian guru, serta di lokasi niaga seperti pasar swalayan dan pusat-pusat perbelanjaan, kita dipenuhi dengan informasi dari berbagai sumber. Informasi sudah menjadi kebutuhan bagi siapapun dari dulu hingga kini. Saat ini informasi berkembang dan tersebar luas. Oleh karena itu, kemampuan membuat teks laporan dan memahami teks laporan itu sangat penting. Nah, adik-adikku, teks laporan dapat ditemukan di buku referensi. Contoh teks laporan terdapat dalam buku-buku ensiklopedia atau dokumen atau buku panduan, laporan eksperimen, dan presentasi kelompok peneliti. Nah, tujuan teks laporan ini utamanya adalah mengklasifikasi dan atau mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberikan informasi faktual gitu. Jadi kalau adik-adik melihat buku itu sifatnya melaporkan, baik itu berupa ensiklopedia, dokumen, atau buku panduan, atau buku hasil dari sebuah eksperimen di mana para peneliti ya membuatkan laporan, atau mungkin di kelas pernah ada presentasi kelompok, barangkali di pelajaran biologi pernah ada penelitian tentang pertumbuhan kecambah misalnya. Nah, biasanya buku-buku seperti itu isinya utamanya adalah mengklasifikasi atau mendeskripsikan, menggambarkan, atau memberikan informasi faktual tentang hal yang diteliti, begitu. Nah, selanjutnya mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Pada bab ini, kamu akan diberi penjelasan dan contoh agar mampu menyusun laporan percobaan. Kompetensi membuat laporan percobaan berkaitan erat dengan kompetensi kelompok mata pelajaran IPA atau sains. Jadi, seperti tadi ya, kadang-kadang kan pelajaran biologi itu ada ya, semacam percobaan sederhana, eksperimen sederhana tentang tumbuh kembangnya kecambah ya. Atau mungkin suatu saat antum akan diperintah untuk mencoba menanam kangkung. Nah, seperti itu. Nah, di kelas 7, kamu sudah mempelajari teks laporan. Sebagai pengingatan kembali, laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi laporan itu harus merepresentasikan sesuatu apa adanya, tidak ditambah-tambah, tidak dibuat-buat. Kalau memang misalnya pada saat penelitian tentang tumbuh kembangnya kecambah, antum tidak perlu memaksa, kecambah ini dalam waktu 2 hari sekian sentimeter gitu, padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Jadi tidak serampangan, tapi itu berdasarkan hasil pengamatan yang benar-benar serius dan sistematis tentunya. Misalnya, laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, dan makhluk non-hidup seperti sepeda dan samudra. Jadi semua ini bisa dijadikan sebagai objek penelitian ya. Suatu saat antum mau meneliti tentang